Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Fadli Rudianto. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan microcode dan juga debugging. Nah, pada mata kuliah aokalan, sebelumnya kita sudah pernah membuat mulai dari ALU, kemudian lanjut ke datapad, lanjut ke control unit, dan masuklah kita ke materi microcode dan debugging kali ini. Jadi, agar rangkaian yang telah kita buat ini bisa berjalan, kita harus memasukkan sebuah kode ke dalam ROM, kedua ROM ini. Nah, kodenya seperti ini. Dengan kode-kode ini, kita bisa memasukkan sebuah instruksi dan bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Misal, di dalam rangkaian ini kita bisa melakukan operasi apa, urutannya seperti apa. Nah, itu bisa kita sesuaikan dengan menuliskan sebuah kode. Nah, cara membuat kode ini adalah dengan bantuan tabel microcode seperti ini. Nah, misal di tabel ini ada beberapa operasi, ada operasi main, no operation, input output, sampai dengan operasi halt. Nah, sebenarnya ini nggak terbatas sampai di sini saja, bisa lebih, tapi kita perlu sesuaikan juga dengan kapasitas ROM yang digunakan. Nah, jadi pada tabel ini ada beberapa kolom ya. Setelah semua kolom ini sudah kita isi, maka nanti kita akan konversi ke dalam bentuk hexacode. Nah, di sini dibagi menjadi 4 bagian, 4 warna ini. Nah, nanti di setiap bagian ini kita akan konversi dari bilangan binarnya ke menjadi heksadesimal. Misal di sini ada biner 0011, maka dikonversi akan menjadi 3. Misal di sini ada bilangan biner 1100, maka dikonversi ke heksa akan menjadi C. Seperti itu. Nah, setelah kode-kode ini sudah kita konversi ya, kita akan masukkan ke dalam ROM. Misal nih, pada baris pertama ada terbentuk kode 0886. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam ROM. Nah, di sini ya, 0886. Kemudian lanjut baris kedua 118A. Kita masukkan ke dalam ROM seperti ini sampai seterusnya semua instruksi kita akan masukkan ke ROM di sini. Nah, kemudian instruksi-instruksi yang akan kita jalankan, kita akan masukkan ke ROM di bagian atas ini. Jadi, semua instruksi di sini bisa kita tidak jalankan semua, tapi sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau di sini saya tulis yang dijalankan itu mulai dari instruksi dengan kode hexa 08 dulu. Nah, ini memasukkan nilai ke register A. Nah, di sampingnya itu adalah nilai yang dimasukkan, yakni 07. Kemudian instruksi selanjutnya adalah 0B. Nah, di sini berarti kita akan increment register B. Berarti kita nilai dari register B kita akan jumlahkan dengan 1. Nah, begitu kita akan masukkan instruksi-instruksi yang akan kita gunakan dan berurut juga di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih rinci terkait dengan tabel microcode ini. Nah, di sini kita mulai dari operasi main. Di sebelah operasi main ini ada kolom yang menandai atau melabel urutan dari siklus dalam bentuk heksa dan juga desimal. Di sini dimulai dari siklus ke-0, 1, 2, sampai dengan 15. Nah, di sebelah sini ada next address. Sesuai dengan namanya ya, berarti kita akan menuliskan alamat selanjutnya dari siklus yang akan dijalankan selanjutnya. Misal di sini dari 0 ke 1,
kemudian 1 lanjut ke 2, 2 lanjut kembali ke 0. Nah, di sini, di sebelah sini kita akan menuliskan next address ini dalam bentuk biner. Misal di sini next address-nya 1, berarti binernya 0001. Sampai dengan di sini ya. Kemudian 2, 0010, lanjut dari 2 ke 0, next address-nya 0, berarti 0000. Nah, di sini ada JMPC, ini akan menandakan kapan kita akan melompati sebuah instruksi. Jadi misal kita sudah menjalankan main sebanyak 3 siklus. Terus ada beberapa instruksi yang kita mau lompati. Nah, berarti saat untuk melompat itu di siklus ini yang kita tandai dengan angka 1 di kolom JMPC. Nah, kemudian lanjut di sini ada ALU. Kita dapat mengatur sesuai dengan kode-kode ALU di sini ya yang kita buat sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada RAN, RBN, ini fungsinya untuk agar kita bisa menyimpan sebuah nilai ke dalam register. Misal di sini kita tulis dengan angka 1, berarti kita bisa menyimpan sebuah nilai ke register A. Kemudian kalau di sini 1, berarti kita bisa menuliskan sebuah nilai ke register B. Begitu juga dengan lainnya. Kemudian ada selektor, dan di sini juga ada keterangan lebih lanjut terkait dengan siklus-siklus yang ada. Misal di sini pada operasi main ya, ada 3 siklus, rinciannya yakni siklus pertama fetch MBR, lanjut ke siklus kedua fetch plus 1, kemudian siklus ketiga go to MBR atau kembali ke MBR. Nah, kemudian di sini ada hex code yang sudah kita bahas juga sebelumnya ya. Oh ya, untuk mengkonversi dari biner-biner ini ke dalam bentuk hexcode, ini kita bisa menggunakan rumus Excel seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Setelah operasi main, kita ada tambahkan operasi no operation. Nah, di sini dia berada pada siklus ketiga. Kemudian karena dia cuma satu siklus, maka setelah siklus pertama ini akan langsung kembali ke siklus ke-0 di bagian main. Nah, begitu juga dengan operasi-operasi yang lainnya ini ya, cuma satu siklus, tapi untuk JMP ini ada 2 siklus. Jadi setelah dari 6 ke 7, kemudian dari 7 kembali lagi ke 0, seperti itu. Tapi untuk operasi-operasi ini kita tidak gunakan pada debugging ini. Nah, kita gunakan mulai dari sini, load A value. Load ini ada 3 siklus, jadi next-nya ini misal dari 8 ke 9, kemudian lanjut 9 ke 10, kemudian pada siklus terakhirnya akan kembali ke main. Nah, karena kita akan menyimpan sebuah nilai ke register A, maka pada RAN-nya itu kita akan aktifkan. Nah, di sini dia akan aktif pada siklus keduanya ya. Nah, seperti itu, agar kita bisa menyimpan nilai. Kemudian lanjut ke operasi berikutnya, yakni increment B. Nah, di sini kita akan menjumlahkan nilai yang ada pada register B dengan angka 1. Berarti kita akan menggunakan ALU. Nah, kalau di sini increment B berarti kodenya adalah 011. Berarti pada tabel microcode ini, di bagian kolom ALU, kita akan tulis juga dengan kode 0, kode biner 011. Seperti itu. Dan karena kita akan menyimpan nilai hasil increment-nya di register B, berarti RBN-nya yang kita aktifkan. Kemudian setelah itu akan terbentuk kode hexa seperti ini.
Nah, lanjut ada operasi move B ke A. Ini akan menyimpan nilai A ke register B. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada operasi add B, A. Ini akan menjumlahkan A dan B. Kemudian nilainya akan disimpan di register B. Nah, ini juga kita gunakan ALU ya. Di sini ada operasi A plus B, kode binarnya 100, maka kita tulis di table microcode 100 juga. Sudah benar ya. Kemudian karena kita akan simpan di register B, berarti RBM-nya yang kita aktifkan. Seperti itu. Kemudian di sini ada sub A, B. Di sini kita lihat lagi kode binarnya di ALU 101. Maka kita tulis di table microcode juga 101. Dan karena kita akan simpan di register A, maka RAN-nya yang kita aktifkan. Kemudian operasi terakhir ini adalah operasi untuk menghentikan jalannya rangkaian kita. Jadi dia tuh tidak akan kembali ke main lagi, tapi akan nextnya adalah dirinya sendiri. Karena ini akan berhenti di sini. Baik, kurang lebih seperti itu untuk tabel mikrokode-nya ya. Setelah kode heksanya kita dapatkan, kemudian selanjutnya kita akan masukkan ke kedua ROM di sini. Nah, kita akan lanjut ke simulasi. Oh ya, sebelum itu di rangkaian ini ada beberapa register ya. Sini ada program counter, ini akan menampilkan urutan operasi yang sedang berjalan saat ini. Kemudian di sini ada MBR, ini fungsinya untuk menyimpan data yang ditransfer dari memori. Kemudian di sini ada register B untuk menyimpan nilai. Di sini juga ada register A. Kemudian ini ada MPC, ini akan menunjukkan instruksi yang akan dilakukan selanjutnya. Oh ya, ini juga ada JMPC ya, seperti yang ada di tabel mikrokode tadi. Jadi kalau JMPC ini aktif, dia akan melompati instruksi-instruksi yang tidak kita butuhkan, menuju ke instruksi yang kita butuhkan, yang sudah kita tulis di ROM ini. Kemudian di sini juga ada mir, ini berfungsi untuk menunjukkan mikrokode yang sedang dijalankan saat ini. Oke, sekarang kita coba jalankan dengan mengatur clock yang ada di sini. Nah, saat dijalankan, ini kita akan berada di operasi main selama 3 siklus. 1, 2, 3, sampai dengan 0400. Setelah dari main ini, kita akan masuk ke instruksi dengan kode 08. 08 di sini berarti load A, yakni memasukkan nilai yang di sini 7 ke dalam register A. Register A di sini. Nah, ini akan dilakukan selama 3 siklus juga. 1, 2, 3. Nah, di sini sudah ada nilai 7 ke dalam register A. Nah, kemudian instruksi selanjutnya, oh ya, sebelum lanjut ke instruksi selanjutnya, ini akan kembali ke siklus 0 lagi selama 3 siklus di operasi main. Oke, sudah kembali. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya itu adalah instruksi 0B. 0B itu berarti increment B. Nah, jadi nilai di dalam register B ini akan ditambahkan dengan nilai 1. Karena ini isinya 0, ditambah 1 berarti akan jadi 1. Nah, seperti itu. Kemudian kembali lagi ke operasi main ya, selama 3 siklus.
Dan setelah itu akan melakukan operasi 0E. 0E di sini berarti mengurangi nilai yang ada di register A dengan nilai yang ada di register B, kemudian menyimpan hasilnya ke dalam register A. Nah, berarti 7 kurang 1, 6. 6 ini akan disimpan di register A di sini. Kita coba jalankan. Nah, ini sudah tersimpan hasilnya. Setelah itu, kita akan melakukan operasi move B, A. Di sini kita akan menyimpan nilai A ke dalam register B tanpa mengkosongkan nilai yang ada di register A. Nah, ini kita jalankan dulu mainnya selama 3 siklus. Nah, kemudian langsung lompat ke operasi 0C ini. Kita coba. Nah, di sini nilai 06 yang ada di register A sudah tersimpan juga di register B. Seperti itu. Kemudian setelah itu, kita akan melakukan operasi load kembali dengan kode 08 ya. Yakni kita akan memasukkan nilai 02 ke dalam register A. Berarti nilai 06 ini akan tergantikan dengan nilai 02. Kita akan coba menjalankan fungsi main terlebih dahulu, kemudian masuk ke load selama 3 siklus juga. Nah, nilai yang ada di dalam register A sebelumnya 06 itu sudah tergantikan dengan nilai 02. Kemudian kita akan lanjut, ini kembali ke operasi main. Kemudian kita akan melakukan operasi 0D, yakni menjumlahkan B dengan A, berarti 6 ditambah 2, 8, hasilnya disimpan ke register B. Kita masuk ke operasinya. Nah, seperti ini. Hasilnya sudah tersimpan di register B. Kemudian operasi terakhir adalah 0F, yakni half. Berarti setelah operasi ini, dia akan stuck di operasi tersebut saja. Berarti operasi ini sudah selesai di sini. Cukup sekian penjelasan pada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.